Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, hidup kami tidak selalu mudah, tetapi dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau ya Allah, kami selalu punya alasan buat selalu bersyukur dan senantiasa bersuka cita. Sebab sesulit apapun kehidupan kami, cinta kasih-Mu yang sempurna selalu bisa kami rasakan dan kami tidak pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami baca bukan hanya kami mengerti, tapi juga boleh kami hidupi sehingga kami mengalami arti kebahagiaan yang sejati. Tuhan boleh bersabda, kami siap untuk mendengar dan merenungkan serta menghidupinya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 11 dilanjutkan ayat 16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan
keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia memperlihatkan kuasa-Nya, Ia tunjukkan dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang congkak, cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia turunkan orang berkuasa, Dia turunkan dari tahtanya, Dia tinggikan orang-orang yang rendah, Dia meninggikan orang-orang yang rendah. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia limpahkan segala yang baik, Dia limpahkan kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia tolong Israel hamba-Nya, sebab Dia ingat rahmat-Nya, seperti janji-Nya pada nenek moyang, pada Abraham dan keturunannya selamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Bacaan kedua dari surat Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal yang pertama ayat ke-26 sampai 38.
Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita pasti ingin hidupnya diberkati oleh Allah. Saudara dan saya ingin agar merasakan cinta kasih, pertolongan, jawaban dari Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudara-saudara, yang sering kali terjadi, ada orang-orang Kristen yang berharap mendapatkan berkat, tetapi hidupnya tidak taat. Berharap mendapat berkat, tapi hidupnya tidak taat. Perilaku seperti ini ibaratnya Tuhan menjanjikan ada berkat di daerah utara. Tetapi saudara dan saya berjalan di selatan. Apa yang terjadi? Berkat Tuhan di utara tidak selalu bisa kita temui atau rasakan karena apa yang menjadi kehendak Allah berbeda dengan kehendak kita. Tidak nyambung, kata anak-anak sekarang. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang pribadi yang istimewa, Maria, yang betul-betul taat ketika dia menantikan janji dari Tuhan dalam hidupnya. Dia taat ketika menantikan janji Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, Injil yang tadi kita baca menceritakan bagaimana malaikat menyampaikan kepada Maria berkat untuk kehidupan Maria. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-28 dikatakan begini. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di ayat 30 juga dikatakan hal yang mirip. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara-saudara, malaikat 2 kali berkata kepada Maria bahwa Maria dikaruniai oleh Tuhan. Dikaruniai, artinya dia mendapatkan kasih karunia
dia mendapatkan anugerah dari Allah, dan itu harusnya membuat Maria bersyukur, itu harusnya membuat Maria bersukacita. Saudara-saudara, wujud kasih karunia malaikat itu tidak main-main. Apa yang menjadi puncak dari pengharapan umat Israel yang diberitakan melalui nabi-nabi, berpuncak di dalam kasih karunia yang akan diterima oleh Maria. Betul, kita tahu nubuat Allah sepanjang perjanjian lama yang menceritakan Allah akan menyelamatkan umat Israel dan bangsa-bangsa itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan Maria diberikan kesempatan atau dipakai Tuhan menjadi alat yang melahirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Saudara, dikatakan begini oleh firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaan dia tidak akan berkesudahan. Saudara-saudara, ini luar biasa. Kalau saudara-saudara dengan cermat membaca dan memperhatikan bacaan yang pertama, respon dalam Lukas tadi, lalu bacaan yang kedua, maka apa yang disampaikan malaikat kepada Maria adalah penggenapan nubuat Tuhan yang menyelamatkan umat Israel melalui Yesus Kristus yang diyakini berasal dari keturunan Daud. Nah, saudara-saudara, setiap kita dalam beberapa hal sama seperti Maria. Kasih karunia Allah itu selalu dinyatakan untuk saya dan untuk saudara-saudara. Sebagaimana malaikat datang kepada Maria dan berkata 2 kali, kasih karunia Allah untukmu, berkat Allah ada dalam hidupmu, maka sebetulnya dalam wujud yang berbeda kita juga bisa mengalami hal yang sama seperti Maria. Tentu berbeda seperti Maria yang mengandung Yesus yang adalah penggenapan dari janji Allah, tetapi masing-masing kita mendapat kasih karunia Allah dalam wujudnya yang berbeda-beda. Maka pertanyaan penting yang perlu kita renungkan saat ini, apakah kasih karunia Allah yang Allah janjikan untuk kita itu betul-betul kita nantikan dengan taat? Ini yang kedua yang kita mau pelajari dari kisah Maria. Nah, saudara-saudara, ketika mendengar berita dari malaikat, Maria merespon dengan sangat manusiawi. Dalam ayat ke-34, Maria berkata seperti ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Enggak salah malaikat. Saya baru bertunangan dengan Yusuf. Nah, saudara-saudara, di dalam tradisi Yahudi, orang Yahudi itu sebelum menikah biasanya dia sudah bertunangan, dan tunangan ini seperti kontrak pernikahan, tetapi belum memberikan legalitas untuk berhubungan seksual. Kalau saya bertunangan dengan seorang perempuan, saya sudah hampir pasti akan berkeluarga dengan perempuan ini, tetapi masih ada waktu kira-kira 1 tahun sebelum resmi menikah, dan selama ini dilarang berhubungan seksual. Jadi pertanyaan Maria adalah pertanyaan yang tulus kepada malaikat. Malaikat, janjinya enak, berkatnya sempurna, anugerahmu istimewa, dan saya mau secara manusia. Tapi bagaimana mungkin aku belum bersuami? Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita juga berkata seperti Maria. Ketika ada sesuatu yang menurut kita tidak benar, tidak masuk akal, belum sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi, otak kita bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi. Bagaimana mungkin masalahku bisa selesai? Bagaimana mungkin pergumulanku bisa lewat?
Bagaimana mungkin anakku bisa studi lanjut sementara uang kami tidak ada untuk membiayai dia kuliah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Nah, saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengalami penyertaan dan berkat Tuhan? Maka kita harus taat seperti Maria. Tidak salah kalau kita membawa kemanusiaan kita dalam dialog dengan Tuhan. Tuhan, apa iya hal ini bisa terjadi? Lakukan itu dalam doa-doa saudara secara pribadi, tidak apa-apa. Tapi jangan pernah kita membatasi kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Dan tepat ini yang kemudian Maria teladankan untuk saya dan saudara-saudara. Maria membuka hati terhadap jawaban malaikat di ayatnya yang ke-35. Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu sedang mengandung laki-laki, seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ini sesungguhnya bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudara, ini yang kedua yang Tuhan mau ajarkan untuk kita. Kalau ada hal-hal yang menurut hidup saudara, pikiran saudara tidak mungkin. Memang itu tempatnya kita manusia meragukan sesuatu yang tidak mungkin menurut akal kita. Katakan itu kepada Tuhan dalam doa-doamu. Sampaikan keluh kesah itu dalam diskusimu dengan Bapa di surga. Tidak apa-apa. Tetapi yang perlu diingat, kita memiliki Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang malaikat katakan kepada Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan anak yang kau kandung itu bukan hasil hubungan suami istri, melainkan dikandung daripada Roh Kudus. Sebagaimana yang selalu kita katakan dalam pengakuan iman rasuli, maka itulah yang terjadi dalam kehidupan Maria. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Maria. Saudara-saudaraku, kalau saat ini engkau menghadapi berbagai macam hal yang membuat engkau merasa tidak mungkin. Menurut medis penyakitmu tidak akan atau sulit sembuh. Atau menurut hitung-hitungan manusia engkau tidak punya uang untuk menyelesaikan kewajibanmu. Atau menurut pergumulanmu masalah yang engkau hadapi terlalu besar untuk engkau atasi sendirian. Ingatlah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang Tuhan hendak katakan untuk kita di bagian yang kedua. Yang terakhir, saudara-saudara, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, Allah yang sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan kita, maka sudah sepantasnya kita berkata seperti Maria. Dalam ayat ke-38 dikatakan seperti ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, Maria memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Hamba adalah seseorang yang mendengarkan dan mentaati apa yang tuannya inginkan. Sekali lagi, hamba itu adalah seseorang yang mendengarkan dan mentaati apa yang tuannya kehendaki atau inginkan. Nah, masing-masing kita adalah hamba Tuhan. Bukan cuma saya sebagai pendeta yang disebut hamba Tuhan. Saudara-saudara juga adalah hamba Tuhan. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan dan mentaati apa yang menjadi kehendak
Tuhan. Maria berkata, "Oke, saya mau mendengarkan dan mentaati apa yang Engkau katakan ya Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu." Nah, saudara-saudara, bisakah saudara membayangkan konsekuensi dari perkataan Maria ini? Konsekuensi dari perkataan Maria ini. Bagi orang Yahudi, sebagaimana ada di dalam beberapa bagian perjanjian lama seperti di Imamat atau Ulangan, hukum bagi para pezina jelas. Dia akan dirajam sampai mati. Ketika Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu sebab aku ini hamba-Mu," Maria sadar betul dia bisa menanggung resiko yang tidak mudah kalau dia mengandung dan melahirkan Yesus sementara dia belum menikah. Nah, saudara-saudara, itu tetap Maria kerjakan. Sebab dia yakin apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah hal yang baik. Dan karena itu dia perlu mentaatinya. Di bagian selanjutnya, saudara-saudara, di Lukas 1 ayat 46 sampai 56, sebagaimana yang menjadi respon dari bacaan yang pertama. Di sana dijelaskan bagaimana Maria memuji dan memuliakan Tuhan. Karena dia diizinkan menjadi perpanjangan atau sarana Tuhan yang menyelamatkan umat manusia ketika dia menjadi ibu jasmani Yesus Kristus. Masing-masing kita, saya dan saudara-saudara, diberikan kepercayaan dan peran yang sama untuk menjadi hamba Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Yesus dalam kuasa Roh Kudus berkenan ada dalam hidupmu dan saya. Dan kalau ada Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita dan orang di sekitar kita akan merasakan ada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Ada pertolongan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Ada solusi-solusi konkret dari Tuhan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pertanyaan pentingnya, apakah kita mau taat? Ketika kita percaya Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, di Minggu Advent keempat ini, sebelum kita merayakan Natal Kristus, saudara-saudara dan saya juga diajak untuk mengevaluasi kesiapan hati kita untuk menjadi palungan yang di dalamnya bayi mungil Kristus yang berkuasa itu hadir dan hidup. Kita masing-masing orang yang lemah, terbatas dan berdosa. Dan kita masing-masing mungkin berpikir tidak mungkin kuasa Allah ada di dalam hidup saya. Tetapi seperti halnya Kristus berkenan lahir, sebagaimana akan kita rayakan dalam Natalnya, maka kuasa Kristus itu juga akan saudara dan saya alami ketika masing-masing kita berkata seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Amin.